Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kita selalu mendapatkan nikmat dan karunia-Nya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, seperti biasanya, mari kita bersyukur kepada Allah SWT, karena atas nikmatnya lah kita masih bisa membahas ilmu-ilmunya Allah SWT. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hibah dan hadiah. Apa itu hibah dan apa itu hadiah? Mari kita pelajari bersama-sama ya teman-teman. Teman-teman, hibah itu bisa kita artikan suatu pemberian berdasarkan pada rasa kasih sayang kita terhadap makhluk atau seseorang yang kita sayangi. Beda dengan sodako teman-teman. Kalau sodako yaitu yang kita bahas kemarin, yaitu sodako, itu merupakan suatu pemberian sesuatu yang kita dasarkan atas peduli kepada orang yang tidak punya. Maksudnya sodako itu kita memberikan sebagian harta kita kepada orang yang tidak punya, seperti fakir miskin, orang yang tidak mampu. Tidak mampu dalam arti bisa tidak mampu dalam hartanya, juga bisa diartikan tidak mampu dalam segi ilmunya. Kita memberikan ilmu kita kepada orang yang belum bisa ilmu tersebut, itu sudah diartikan dengan sodako. Juga bisa diartikan dengan sodako pemberian harta, yaitu ketika ada seorang fakir miskin, kita peduli kepadanya, kita kasihan, kita memberikan sebagian harta kita kepada seseorang fakir miskin tersebut, itu dinamakan sodako. Tapi kalau hibah, kita memberikan barang tersebut itu berdasarkan rasa kasih sayang kita terhadap seseorang yang kita sayangi. Bagaimana teman-teman? Bisa kita ikuti bersama-sama ya. Kalau sodako itu memberikan sesuatu, tapi pemberian itu kepada orang yang tidak punya atau tidak mampu. Tapi kalau hibah itu memberikan sesuatu tapi ada rasa kasih sayangnya. Gitu teman-teman. Kita contohnya memberikan baju kepada
teman kita, karena teman kita itu adalah sahabat sejati, maka kita memberikannya. Itu hibah. Tapi memberikan sesuatu tersebut itu kita itu tidak mengharapkan balasan dari sesuatu itu. Ketika kita memberikan, ya sudah, pokoknya saya memberikan harta saya itu cuma memberi saja, rasa sayang kita kepada teman kita. Itu yang dinamakan hibah. Kalau sedekah itu kan rasa peduli kita terhadap orang yang tidak punya. Tapi kalau hibah itu kita memberikan sesuatu dan tidak mengharapkan sesuatu itu dikembalikan kepada kita. Kita memberikannya kepada orang yang kita sayangi, contohnya kepada ayah, kepada adik, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Yang penting hibah itu kita berikan secara cuma-cuma dan tidak ingin atau tidak berharap bahwa hibah yang kita berikan itu dikembalikan kepada kita. Kita ikhlas memberikannya karena rasa kasih sayang kita kepada keluarga kita, gitu teman-teman. Dan ini hukumnya sama seperti sedekah, yaitu hukumnya sunnah. Kalau kita memberikan hibah, ya kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak berhibah, ya nggak apa-apa, tapi kita tidak akan mendapatkan pahala kalau kita tidak hibah. Yang terpenting itu pahalanya teman-teman, karena ini juga sunahnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga pernah hibah, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita juga harus mencontoh Kanjeng Nabi, mencontoh Nabi kita, yaitu melaksanakan hibah. Iya, hukum asalnya hibah itu hukumnya sunnah. Kalau pemberian itu mubah, memberikan sesuatu itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau hibah itu hukumnya sunnah. Seperti halnya kita menghibahkan sesuatu teman-teman, kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita yang kita senangi, yang kita sayangi, karena tetangga tersebut itu baik, tetangga tersebut itu sopan santun kepada kita, lalu kita hibah terhadapnya. Ketika kita mempunyai sesuatu barang, contohnya kita sedang memanen buah mangga, kalau kita hibah, kita bisa memberikan buah mangga tersebut kepada
tetangga kita yang kita sayangi. Contohnya lagi, ketika kita mendapatkan rezeki dan rezeki tersebut kita belikan buah apel, tapi dalam pasar kita ingat bahwa kita mempunyai tetangga yang sangat baik. Akhirnya rezeki tersebut kita belikan 10 kilo, 5 kilo untuk tetangga kita, 5 kilo untuk kita dan keluarga kita sendiri. Nah, kita memberikan sebagian harta kita karena rasa sayang kita kepada tetangga kita, itulah yang dinamakan dengan hibah. Beda dengan sodako. Kalau sodako itu kita memberikan sebagian harta karena orang tersebut membutuhkan, itu teman-teman. Dan hibah itu bisa menimbulkan rasa silaturahmi, menyambung pertemanan, menyambung persaudaraan. Dan siapa yang menyambung persaudaraan, maka rizkinya akan dijamin oleh Allah, rizkinya akan dicukupi oleh Allah, gitu teman-teman. Maka dari itu mari kita pandai-pandai untuk berhibah. Sodako juga teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang hadiah. Apakah hadiah itu sama dengan hibah, teman-teman? Ya, hadiah itu memang sama-sama dari segi pemberiannya, sama-sama suatu pemberian kepada orang lain. Tapi teman-teman, kalau hibah itu tadi pemberiannya atas dasar rasa kasih sayang, rasa menghibah kepada orang tersebut, rasa suka, rasa sayanglah kepada orang tersebut. Tapi kalau hadiah itu didasarkan atas orang yang kita beri itu telah melakukan sesuatu, mungkin melakukan sesuatu keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, lalu orang tersebut kita beri sesuatu. Lah, sesuatu yang kita berikan kepada orang yang berhasil melakukan sesuatu tersebut, itu yang dinamakan dengan hadiah. Contoh dari pada hadiah yaitu teman-teman, ketika anak kita, ini contoh pertama, ketika anak kita lulus sekolahnya peringkat pertama, peringkat terbaik,
lalu kita merasa bangga terhadap prestasi yang telah diperoleh, prestasi yang telah ditunjukkan anak kita tersebut, maka kita memberi hadiah, dan hadiah tersebut agar anak ini bisa belajar lebih rajin. Pemberian hadiah tersebut agar anak ini bisa lebih konsisten dan rajin dalam belajarnya. Ya, ini yang dinamakan dengan hadiah. Contoh yang kedua, ketika kita bekerja di suatu perusahaan, di suatu perkantoran, lalu di kantor tersebut kita naik jabatan, dan akhirnya banyak orang yang sangat kagum, sangat bangga terhadap kita. Lalu orang-orang tersebut memberikan suatu, dan sesuatu itu karena kekaguman atau karena kebanggaan orang tersebut kepada kita, itu yang dinamakan dengan hadiah. Itu teman-teman. Jadi perbedaan antara hibah dan hadiah, kalau hibah itu bisa dikatakan berdasarkan atau ada garis bawahnya, yaitu rasa kasih sayang. Kalau hadiah itu karena orang yang kita beri itu pernah melakukan sesuatu yang membuat kita bangga, kita sangat kagum terhadap orang tersebut, itu yang dinamakan dengan hadiah. Teman-teman, terkadang hadiah itu bisa membuat kita dan orang yang kita beri hadiah tersebut bisa mempererat tali persaudaraan, tali persahabatan, mempererat tali pertemanan. Contohnya, ketika teman kita sedang berulang tahun dan akhirnya apa yang kita lakukan, yaitu biasanya banyak yang memberi hadiah kepada teman kita yang sedang melakukan ulang tahun tersebut. Akhirnya orang tersebut merasa suka, dan akhirnya timbullah rasa pertemanan yang sangat erat lagi. Kadang-kadang kalau kita tidak memberikan hadiah kepada orang tersebut, kita akan merasa malu, merasa masa temannya sedang berulang tahun tapi kok tidak diberi hadiah. Itu rasanya kurang enak, teman-teman.
Teman-teman, mungkin itu dulu ya teman-teman, apa yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Saya ulangi kembali, apa itu hibah, apa itu hadiah. Kalau hibah itu teman-teman, kita dasarkan, kita garis bawahi, yaitu rasa kasih sayang. Kita dasarkan kepada rasa kasih sayang. Kita memberikan sesuatu itu karena rasa kasih sayang. Tapi kalau hadiah itu kita dasarkan memberikan sesuatu tersebut itu karena orang yang kita beri itu kita kagumi. Orang tersebut yang kita beri hadiah itu orang yang berhasil akan sesuatu, berarti pernah melakukan perbuatan yang kita kagumi. Dan hadiah itu pemberiannya pun kepada orang tertentu menurut peristiwa yang tertentu. Teman-teman, sekian dulu ya apa yang kita bahas. Jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kesalahan kata, kalimat, atau perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada dari kalian yang tahu kesalahan saya, tolong memberitahu di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.